Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal sosiologi kelas 11 ya. Yang pertama, di sini ada pertanyaan, kebiasaan kaum muda yang cenderung ingin merombak pola perilaku atau tradisi masyarakat agar dapat mengikuti tren. Nah, berbanding terbalik dengan kebiasaan kaum tua yang ingin tetap mempertahankan pola perilaku dan tradisi nenek moyangnya. Nah, perbedaan kebiasaan tersebut dapat memunculkan adanya konflik yang disebabkan oleh di sini ada 5 pilihan, yaitu yang pertama perubahan sosial, yang kedua perubahan kepentingan, yang ketiga perubahan kebudayaan, yang keempat perubahan adat istiadat, yang kelima adalah perbedaan antar individu. Nah, di antara kelima ini dalam materi konflik, hal-hal yang bisa memunculkan adanya konflik itu ada 4, yaitu perubahan sosial. Nah, yang kedua yaitu perbedaan kepentingan, yang ketiga perbedaan kebudayaan, yang keempat adalah perbedaan individu. Nah, dari kelima ini yang tidak termasuk yaitu perubahan adat istiadat. Nah, di mana dari keempat ini ada salah satu jawaban yang benar. Nah, mari kita mengacu pada soalnya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu kebiasaan kaum muda, kebiasaan kaum tua. Nah, gini. Di sini ada pola perilaku dan tradisi. Bisa saya contohkan kebiasaan kaum tua, misalnya dahulu anak perempuan itu tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 6 sore. Nah, saat ini perempuan yang keluar rumah lebih dari jam 6 sore itu dianggap hal yang biasa, tidak tabu seperti apa yang dianggap kaum tua ini. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya bisa terjadi karena adanya emansipasi wanita, adanya peluang untuk wanita berkarir, adanya peluang untuk wanita berorganisasi, atau terbukanya pintu untuk kegiatan-kegiatan perempuan di luar rumah, baik itu membantu keluarga, membantu suami, atau hal yang lainnya. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh adanya sesuatu yang lain dari waktu kebiasaan kaum tua ini diterapkan. Nah, perubahan ini dinamakan yaitu perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial menyebabkan adanya pemikiran-pemikiran ulang yang dilakukan kaum muda terhadap kebiasaan kaum tua. Bisa tidak diterapkan di masa yang sekarang ini. Dengan kemajuan pengetahuan, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan kemajuan tradisi, kebiasaan, dan semakin canggih, semakin pintar orang berpikir, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ketika para siswa hendak mengadakan widya wisata, terjadilah perbedaan dalam menentukan objek untuk mencapai kata mufakat, maka diadakan voting. Nah, contoh penyelesaian konflik tersebut termasuk bentuk akomodasi apa? Yang pertama stalemate, integration, elimination, conciliation, atau majority rule. Nah, di sini stalemate ini berarti keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik, tidak saling menyerang. Nah, keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Nah, di sini tidak ada hal yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang. Di sini hanya ditunjukkan ketika para siswa
jika para siswa ingin mencapai sebuah mufakat melalui voting. Tidak ada kedua belah pihak yang memiliki kekuatan yang seimbang dan lalu berhenti pada suatu titik, tidak saling menyerang, tidak saling maju ataupun mundur. Untuk yang kedua, untuk yang pertama berarti stalemate itu salah. Untuk yang kedua yaitu integration. Integration sendiri atau integrasi itu berarti mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak. Di sini ada kata inti yaitu memaksa di integration, tapi dalam pertanyaan itu ditunjukkan bahwa mencapai mufakat maka diadakan voting, begitu. Jadi untuk integration itu tidak. Yang ketiga yaitu elimination. Elimination ini berarti pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik yang diungkapkan dengan ucapan. Antara lain ucapannya tersebut adalah kami mengalah, kami keluar, kami menyerah atau sebagainya, yang menunjukkan bahwa yang terlibat konflik itu mengundurkan diri atau menyerah. Di sini tidak ada kata-kata kami mengalah, kami keluar, kami menyerah, dan kata-kata yang menunjukkan bahwa salah satu di antara siswa ini mengalah seperti itu. Jadi eliminasi tidak. Untuk konsiliasi, conciliation atau konsiliasi. Konsiliasi ini berarti usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Di sini usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih sehingga mencapai persetujuan bersama. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada pertentangan di sini. Di sini cuma ada perbedaan pendapat untuk menentukan objek untuk mencapai kata mufakat, maka diadakan voting. Jadi untuk konsiliasi itu salah. Yang terakhir yaitu majority rule. Majority rule ini berarti suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Di sini sudah jelas ya, ada kata pemilihan suara terbanyak yang melalui voting untuk tanpa mempertimbangkan argumentasi. Jadi jawabannya adalah yang majority rule. Lanjut. Untuk konflik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu konflik yang terjadi antara manajer klub sepak bola dengan para pemain disebabkan karena sudah 6 bulan gajinya belum dibayarkan. Kedua pihak meminta KONI setempat untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut. Pihak KONI bersedia dengan syarat keputusan yang diambil harus dipatuhi oleh pemain maupun manajer. Dalam artian keputusan yang diambil harus dipatuhi oleh pemain maupun manajer. Jadi ini bersifat ini bersifat memaksa. Untuk yang ini pihak-pihak yang berkonflik adalah yaitu manajer klub dan para pemain sepak bola. Permasalahannya adalah 6 bulan gajinya belum dibayarkan. Di sini pihak KONI itu adalah sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pandangan manajer klub dan para pemain. Di sini ada 5 pilihan yaitu mediasi, arbitration, adjudikasi, konsiliasi, dan
terjadinya kadang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau pihak yang bersifat lemah. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan dalam konflik itu menyebabkan reaksi yang berarti. Jadi dampaknya itu terlihat. Untuk kekerasan itu aktivitas yang dilakukan dapat menimbulkan reaksi yang keras dan bahkan terjadi benturan fisik yang menyebabkan cedera. Yang ketiga yaitu cara penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui peradilan atau akomodasi. Akomodasi. Dan untuk kekerasan itu cara penyelesaian dapat dilakukan selain melalui jalur hukum pengadilan. Pertanyaan ini berikut ini pernyataan yang benar dan sesuai dengan konflik dan kekerasan. Mari kita uji. Untuk X1 terjadinya konflik diketahui oleh tercikai. Jadi konflik ini X2. Nah, berarti tinggal yang Y1. Proses terjadinya kadang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau pihak yang lemah. Benar ya? Kita lihat bahwa banyak di berita itu banyak terjadi kekerasan di mana salah satu pihak itu tidak mengetahui bahwa pihak lain itu ingin melakukan kekerasan kepada kita, bahkan kita tidak sadar, tidak bisa menyadari hal itu secara cepat. Benar, Y1 benar. Nah, untuk Y2, aktivitas yang dilakukan dapat menimbulkan reaksi yang keras dan bahkan terjadinya benturan fisik yang menyebabkan cedera. Nah, ini udah betul banget ini. Ada benturan fisik, ada yang menyebabkan cedera. Ini sangat benar. Jadi kekerasan itu sifatnya dia melibatkan fisik dan menimbulkan beberapa kerugian baik berupa fisik, material, fasilitas umum atau yang lainnya, dan itu bisa dilihat dengan mata. Nah, untuk Y3 yaitu cara penyelesaian dapat dilakukan selain melalui jalur hukum peradilan, yang dimana cara penyelesaian dapat dilakukan selain melalui jalur hukum peradilan. Ya, bisa jadi ya. Jadi untuk jawaban ini X1 tadi benar, Y1, Y2 benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, untuk soal selanjutnya itu ada
Konflik sebagai salah satu sebab timbulnya perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Berarti ini ada 5 pilihan nih. Yang pertama, perpecahan yang tak habis-habisnya. Yang kedua, pihak yang bertikai tidak mau saling mengalah. Yang ketiga, para pemuka masyarakat saling mencari pendukung. Yang keempat, perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan. Dan yang terakhir yaitu pertikaian dalam kelompok yang menimbulkan polarisasi. Polarisasi di sini berarti yaitu adanya ketidaksetaraan. Jadi pertikaian dalam kelompok yang menimbulkan ketidaksetaraan. Nah, fokus dari pertanyaan nomor 5 ini yaitu konflik sebagai salah satu sebab timbulnya perubahan sosial. Nah, yang berasal dari dalam masyarakat. Berarti konflik ini berasal dari masyarakat itu sendiri, dari individu yang tergabung dalam suatu masyarakat. Nah, kalau perpecahan yang tak ada habis-habisnya berarti masyarakat dengan masyarakat. Jadi tidak ada hubungannya. Itu berasal dari luar, berasal dari interaksi dengan masyarakat lainnya. Nah, yang kedua itu pihak yang bertikai tidak mau saling mengalah. Nah, ini sama, masyarakat A dan masyarakat B yang bertikai karena perbedaan misal pemikiran, ideologi atau yang lainnya. Nah, ini Pak, yang ketiga, para pemuka masyarakat saling mencari pendukung. Nah, ini udah jelas para pemuka masyarakatnya misal tokoh adat, RT, RW, lurah, kepala desa. Nah, itu mencari pendukung dari luar mereka, dari luar diri mereka sendiri. Nah, yang keempat itu ada perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan. Nah, di situ perbedaan pendapat ini perbedaan pemikiran yang dimana masing-masing orang selalu memiliki pendapatnya sendiri-sendiri, dan kadang dalam satu individu itu memiliki beberapa pendapat, beberapa kemungkinan yang ia pikirkan. Nah, itu bisa menjadikan konflik itu menjadi perubahan sosial. Misalnya kayak tadi, kaum muda yang ingin merubah kebiasaannya kaum tua yang tadinya tidak boleh keluar melewati jam 6 sore, itu tidak boleh. Nah, sekarang itu boleh karena ada beberapa toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti itu. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, pertikaian dalam kelompok yang menimbulkan polarisasi ini udah tidak ya. Pertikaian dalam kelompok yang menimbulkan adanya ketidaksetaraan itu salah. Ini salah. Nah, jadi jawabannya yang D. Nah, cukup sekian pembahasan 5 soal dulu dari Ibu. Jika ada lebihnya semoga berguna bagi kalian, dan jika ada kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.